Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kali ini kita akan membahas materi mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang dikutip dari materi Bapak Dr. Syihabuddin Said Magister Sains. Materi ini telah disampaikan dalam workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti bagi dosen perguruan tinggi. Nah, adapun topik bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, tujuan umum dan khusus strategi pembelajaran, definisi strategi pembelajaran, jenis-jenis strategi pembelajaran, dan karakteristik proses pembelajaran. Strategi pembelajaran didefinisikan sebagai pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosennya, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Tujuan umum strategi pembelajaran yang pertama adalah memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran. Kedua adalah memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Sedangkan tujuan khusus strategi pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi, yang kedua menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, dan menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Dalam strategi pembelajaran terdiri atas komponen-komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Strategi pembelajaran juga dapat didefinisikan sebagai pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan dalam mencapai tujuan umum pembelajaran. Dilukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik. Yang kedua adalah mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Menjelaskan mengenai dosen dan kualifikasinya, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempatnya bertugas, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Menurut pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, diartikan bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas macam-macam strategi pembelajaran. Ada beberapa macam-macam strategi pembelajaran yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Strategi SPI yaitu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Nah, proses berpikir ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Strategi yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE. Strategi pembelajaran ini yaitu menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar mahasiswa menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Di dalam sistem ini, dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Model strategi pembelajaran yang ketiga dikenal dengan strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Strategi SPBM ini merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM ini juga didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah
proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Model strategi yang keempat yaitu strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Metode pembelajaran ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4 atau 6 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Latar belakang yang berbeda ini maksudnya berbeda baik secara akademis, ras, agama, atau berbeda gender. Strategi yang kelima yaitu strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Strategi SPPKB ini yaitu strategi yang diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai strategi motivasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.